Halo pemirsa berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Deddy Kurniawan dalam YouTube channel saya Call Deku on Request, di mana saya Deku akan menjelaskan, mendemonstrasikan serta membahas berbagai fitur-fitur aplikasi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Inggris. Nah, dalam video kali ini saya akan melanjutkan tutorial saya tentang penggunaan LMS Moodle. Kita akan mulai dengan sebuah kasus. Ada beberapa dari teman-teman pengguna Moodle yang mengeluh kepada saya terkait tentang proses pembelajaran. Artinya mereka ingin memastikan bagaimana tahu bahwa mahasiswanya memang sudah mengerjakan setiap kegiatan dengan baik. Dan kemudian yang keduanya juga mereka ingin tahu apakah mahasiswa melakukan setiap kegiatan secara sistematis, artinya secara berurutan. Nah, sebenarnya dua hal ini adalah sebuah hal yang sangat sederhana, dan memang kita perlu mungkin memastikan bahwa dalam setiap proses pembelajaran itu mahasiswa sudah mengerjakan kegiatannya dengan baik. Dan ini kadang-kadang sulit karena dalam situasi online mungkin kita tidak bisa terlalu pasti bagaimana caranya mahasiswa belajar atau apa yang dia lakukan. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan sebuah desain yang saya sebut sebagai interlocking design, yaitu bagaimana caranya mengaitkan satu kegiatan dengan kegiatan lain dan mengunci kegiatan ini sehingga kita bisa meyakinkan bahwa mahasiswa memang mempelajari modul yang kita siapkan secara berurutan dan secara sistematis. Nah, mari kita segera saksikan video tutorial berikut ini. Nah, misalnya dalam skenario yang saya buat ini, saya sudah menyiapkan satu modul yang terdiri atas beberapa kegiatan pembelajaran. Nah, setiap kegiatan pembelajaran ini saya ingin pastikan bahwa mahasiswa memang mengerjakannya dengan baik. Artinya memang dia lakukan langkah per langkahnya secara tepat. Tetapi saya juga ingin memastikan bahwa mereka mengerjakan setiap activity ini secara berurutan. Artinya misalnya introduction harus dibaca terlebih dahulu sebelum mereka mengakses material. Material dibaca dulu, baru mereka bisa mengakses material 2 dan seterusnya sampai akhir. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan satu fitur, yaitu setting dasar dari setiap modul pada kelas Moodle. Nah, saya akan demonstrasikan dengan yang pertama, yaitu introduction. Misalnya kita ingin mahasiswa membaca modul introduction kita. Nah, untuk menandai bahwa apakah memang mereka sudah membaca atau belum, kita dapat melakukan pengaturan di bagian introduction ini. Jadi kalau kita masuk, ini memang kosong karena hanya sebagai contoh, kita bisa kembali ke edit setting. Ya. Nah, di bagian ini yang perlu diperhatikan adalah yang satu menu yang namanya activity completion. Artinya status completion atau status selesainya sebuah modul itu bisa kita tandai. Secara default itu kadang-kadang ditandai sebagai do not indicate activity completion, artinya tidak ada penanda. Nah, model keduanya adalah menggunakan setting students can manually mark the activity as completed, artinya mereka bisa menandai sendiri ini sudah selesai gitu. Tetapi mungkin sebagian kita ingin mahasiswa tidak menandai sendiri karena mungkin misalnya mereka khawatir bahwa tidak benar-benar dikerjakan, hanya ditandai saja. Walaupun saya sebenarnya lebih sepakat kalau mahasiswanya sudah terlatih untuk belajar secara mandiri, ini adalah fitur yang sangat baik. Jadi mereka tahu mereka sudah selesai atau belum modul-modul yang harus dipelajari. Nah, kita akan fokus ke setting ketiga, yaitu show activity as complete when conditions are met. Jadi cara bacanya adalah ketika sebuah tindakan dilakukan terhadap modul ini, maka mahasiswa dinyatakan lulus. Nah, bentuk yang paling sederhana adalah view. Artinya kalau mahasiswa sudah melihat atau membuka file ini, maka dia dianggap sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran. Ya, nah ini adalah yang fitur yang paling dasar. Nanti kita akan lihat untuk setiap kegiatan yang berbeda, itu juga cara penyelesaian juga bisa beragam. Nah, untuk yang sederhana seperti resources, biasanya memang pengaturan hanya view. Artinya kalau sudah dibuka, baru mereka ditandai selesai. Nah, saya klik dulu save.
Nah, maka kemudian dalam modul ini akan ada kata-kata view. Ini artinya ini adalah syaratnya. Artinya kalau dia sudah dibaca, maka dia baru dianggap selesai atau statusnya sudah selesai. Nah, saya akan coba klik ini sekali. Oke. Nah, kemudian saya kembali ke modulnya. Ya. Ini nanti kata view ini akan berubah menjadi kata done atau sudah selesai dan seterusnya. Nah, saya akan lanjutkan dengan modul kedua yaitu material. Di sini saya akan klik dulu. Nah, ini berbentuk file PDF ya. Sama, kita kembali ke edit setting. Saya akan merubah activity completion-nya menjadi show activity as complete when conditions are met, yaitu view ya. Tetapi saya akan tambahkan satu fitur lagi, yaitu di bagian restrict access. Jadi secara dasarnya restrict access itu artinya seperti ini. File ini hanya bisa dibaca kalau syarat sebelumnya sudah dipenuhi. Nah, jadi dengan cara begini kita bisa, contohnya misalnya saya ingin mereka membaca pendahuluan dulu baru boleh membuka file ini. Oke, oleh karena itu maka kita bisa menambahkan restriction di sini. Jadi kalau saya klik add restriction, oke, nah akan muncul kotak dialog. Apa restriction-nya? Kita bisa merestrict berdasarkan misalnya tanggal, boleh dibuka setelah tanggal sekian. Atau grade, misalnya kalau mereka sudah dapat nilai sekian persen baru boleh buka ini. Atau bisa juga berdasarkan grouping, misalnya kalau kita sudah buat grup dalam kelas ini. Nah, dalam kasus kita ini saya ingin mencoba untuk menggunakan activity completion. Jadi syaratnya selesaikan modul pertama dulu baru boleh membuka yang file yang ini. Jadi kita klik activity, kemudian kita pilih apa activity-nya yang harus diselesaikan. Nah, di sini misalnya saya ingin yang harus diselesaikan adalah introduction. Jadi kalau sudah selesai introduction baru boleh mereka buka file ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, ini adalah pengaturannya. Jadi akan ada dua baris di sini. Satu view, ini adalah syarat. Ya, kalau kita lihat filenya ditransparankan, itu artinya tidak bisa dibuka sebelum mereka membuka introduction. Nanti kita akan praktikan. Oke, nah yang baris kedua adalah restricted, ini adalah syarat. Jadi kalau belum dikerjakan, mereka tidak boleh mengerjakan atau membuka file ini. Nah, dengan begini dia sudah saling mengunci, saling terikat satu sama lain. Saya akan lanjutkan dengan material berikutnya. Nah, ini sedikit lebih kompleks karena ini berbentuk modul. Ya, modul yang saya gunakan di sini adalah lesson, dan lesson itu adalah sebuah modul materi interaktif. Jadi syaratnya juga nanti kita lihat akan lebih banyak. Saya coba dulu, klik edit setting. Oke. Nah, kalau kita lihat restrict access-nya kita bisa tambahkan dulu. Ya, jadi kita klik activity completion, yaitu syaratnya harus sudah membaca misalnya material 1. Oke, kita klik save. Nah, oke, kita kembali lagi. Itu sudah restrict-nya sudah. Sekarang kita akan balik melihat activity completion. Ya, nah saya akan hidupkan conditions-nya. Nah, kalau dilihat di sini condition-nya sedikit lebih kompleks. Jadi Anda harus siap-siap bahwa setiap modul itu memiliki pengaturan atau conditions yang berbeda-beda. Nah, misalnya di sini dasarnya view, ya. Kalau mereka sudah lihat, mereka boleh lihat modul sebelumnya, mereka bisa melihat ini. Nah, atau bisa juga receive grades, artinya kalau mereka mendapatkan nilai, nanti setiap kegiatan yang memiliki nilai kita bisa nyatakan grade harus didapat dulu. Nah, ini saya sarankan harus dipilih-pilih, artinya tidak semua kita harus hidupkan grade karena beberapa modul itu sifatnya grade itu kan adalah pending, artinya tidak harus langsung otomatis. Mungkin cocok digunakan untuk kuis, karena kalau dalam kuis kita biasanya statusnya itu nilainya bisa langsung didapat setelah anak mengerjakan kuis. Nah, jadi tapi kalau untuk modul yang seperti ini, di mana nilainya biasanya pending, itu disarankan tidak diaktifkan. Nah, mungkin yang saya sarankan adalah yang ini khusus untuk lesson, yaitu student must reach the end of lesson. Jadi kita pastikan bahwa kalau ada 10 halaman dalam lesson, ini 10-10-nya itu harus bisa dibaca, ya. Bahkan kita bisa atur misalnya berapa menit mereka harus akses. Misalnya kita takut mahasiswanya cuman mengakses 1 menit terus dia tinggalkan. Nah, itu kita bisa atur sedemikian rupa.
sehingga dia bisa harus mengerjakan dalam waktu minimal sekian menit. Nah, untuk sekarang saya akan nonaktifkan dulu karena nanti dalam praktiknya saya akan melewati saja atau skip saja bagian ini. Jadi tidak akan saya aktifkan, tapi Anda boleh mengaturnya. Jadi misalnya ya minimal modul ini 10 menit ya, atau kalau kurang dari itu dianggap belum komplit. Nah, selesai, kita klik save. Kita akan lihat nah, di sini jauh lebih komplit karena kita lihat syaratnya view, kemudian go through the activity to the end. Jadi harus sampai selesai. Ya. Nah, saya akan lanjutkan dengan bentuk kedua yaitu bentuk interaktif kedua yaitu discussion. Nah, biasanya discussion ini kan syaratnya kita ingin anak memposkan berapa kali, kemudian dia membalas post temannya berapa kali. Nah, ini kita atur sedikit berbeda kalau kita klik edit setting ya. Saya akan kelola dulu restrict aksesnya, yaitu harus sudah menyelesaikan material 2 ya. Oke. Kemudian activity completion-nya ini kita tandai di sini. Oke. Misalnya student must view ya. Kemudian di sini apakah kita meminta mereka untuk membuat mendapatkan grade dulu. Biasanya saya tidak sarankan dihidupkan ini, jadi biar saja grade not required karena biasanya nilai untuk forum itu ditunda. Jadi memang saya sendiri misalnya tidak langsung otomatis minggu ini misalnya siswa memposkan diskusi, saya nilai itu kadang-kadang tidak juga karena kadang-kadang waktu, sehingga kita bisa abaikan saja. Nah, di sini kita bisa atur misalnya student must post discussion or reply 1 kali misalnya. Ya. Atau spesifik misalnya discussion 1 kali, kemudian reply 2 kali. Ya, misalnya contohnya seperti itu. Oke, jadi syaratnya harus 2 kali. Oke, 2 kali reply dan 1 kali discussion. Ini contoh saja, nanti saya akan kembalikan ke netralkan dulu. Nah, ini adalah hasil dari setting saya tadi. Ya, nah saya akan balik dulu sebentar karena saya ingin nanti ini bisa dikerjakan dengan cepat. Ya, sebagai contoh, jadi ini saya reply-nya saya matikan dulu. Jadi pastinya mereka cuma post 1 kali pentingnya ya. Kemudian untuk formative test ini saya buat menggunakan quiz. Nah, seperti saya katakan tadi, untuk quiz itu mungkin sedikit berbeda karena kita bisa memastikan begitu anak menyelesaikan tugas, mereka sudah langsung sudah langsung mendapatkan nilai. Jadi ini seperti ini kita bisa sedikit lebih strict ya. Kita lihat activity completion-nya, conditions are met, kemudian student must view, student must receive a grade, ya. Bahkan kita bisa memastikan misalnya passing grade-nya harus 70%, kalau tidak dianggap belum selesai. Nah, tetapi kalau seperti ini, itu artinya kita harus membuka quiz ini untuk lebih dari 1 kali tes. Kalau tidak, nanti mahasiswa terkunci tidak bisa mengerjakan kegiatan berikutnya. Jadi ini pastikan saja gitu, ya. Oke, kemudian restriction-nya seperti tadi, saya akan restriction-nya dari discussion forum. Jadi kalau sudah selesai forum, nah baru dia bisa mengerjakan quiz. Nah, terakhir ini adalah berbentuk activity yaitu assignment. Prosesnya sama kalau kita ingat-ingat kembali ya. Restrict-nya kita buka dari quiz ya. Jadi setelah formative test dia baru boleh mengerjakan modul ini. Nah, conditions-nya ini students must view. Nah, kalau kita seperti saya katakan, kalau dibilang student must receive a grade, nanti status penyelesaiannya akan pending gitu, ya. Jadi kalau misalnya kita ingin memang nilainya tunggu saja, kalau sudah saya nilai nanti baru Anda selesai, itu silakan. Tapi kalau nanti tugas ini terkait dengan tugas berikutnya, sebaiknya tidak diaktifkan. Jadi dibiarkan saja, tidak ada nilai juga tidak apa-apa. Yang penting, nah biasanya untuk submission itu ditandai dengan student must submit to this activity to complete it. Ini artinya kalau mereka sudah submit apapun itu sudah nilai apa belum, dia sudah dianggap complete ya. Nah, kita lihat hasilnya. Oke, kita kembali. Nah, kalau kita lihat ya, jadi label-label berwarna abu-abu ini menunjukkan status completion statusnya diaktifkan dengan cara apa. Jadi view seperti itu ya. Nah, sedangkan yang restricted itu adalah syarat. Jadi, mahasiswa ketika dia membuka modul, saya akan tampilkan dulu dari sisi student. Seperti ini, ya.
Nah, mereka bisa lihat syaratnya apa. Jadi warna modulnya jadi abu-abu, jadi transparan. Ini artinya ada syarat yang belum selesai, tetapi kalau sudah selesai dia akan berubah. Misalnya saya tunjukkan yang material, ya. Ini kan syaratnya adalah view. Jadi kalau saya lihat view, kemudian saya balik lagi ke modulnya, itu akan ditandai dengan done, ya. Done view berarti sudah selesai tugasnya, dan seterusnya. Oke, nah saya akan kembali dulu sebentar ke normal role saya. Saya akan tunjukkan satu lagi fitur blocks ya yang dapat digunakan untuk memantau kegiatan ini. Saya akan hidupkan mode edit dulu, turn edit. Kita akan gunakan block di sini. Kita klik add blocks, ya. Kita akan cari namanya course completion status seperti ini. Oke, nah. Maka akan muncul satu course completion status, cuman memang di sini no completion criteria set for this course karena dia belum di setting. Nah, untuk menyeting ini kita masuk ke menu edit setting di sini, edit. Kemudian di bagian sini ada tulisan course completion. Nah, ini setting untuk mengatur apa-apa saja syarat supaya dinyatakan bahwa course ini selesai, ya. Nah, di sini kita lihat ya pengaturannya. Pertama, apa requirement-nya. Jadi saran saya menggunakan yang kedua, yaitu course is complete when any of the conditions are met. Jadi semua kondisi umumnya sudah apakah waktu, apakah penyelesaian tugas, apakah nilai dan segala macam, itu kita bisa pilih salah satunya dengan menggunakan any. Nah, kemudian kita cek condition-nya. Ya, apa saja yang kita anggap sebagai selesai. Jadi ini adalah modul tadi. Kalau kita lihat ini semua kegiatan ini, jadi dianggap selesai itu kalau ini semua kita centang, berarti seluruh kegiatan ini kalau sudah selesai baru dia dianggap selesai. Baru saya klik save changes. Seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat di course report ini karena belum ada partisipannya, memang dia belum bisa melakukan apa-apa. Oke. Sekarang kita balik dulu ke sini, ya. Saya lihat dulu. Oke, di sini kita punya. Saya akan daftarkan dulu satu orang student, ya. Ini akan butuh waktu sedikit. Ya, kita ambil satu imaginary student untuk mencek kegiatan ini. Ya. Oke. Sekarang saya coba untuk login sebagai student. Sorry. Ya, saya akan coba login sebagai dia dulu. Oke, belum bisa. Saya akan pindah sebagai admin dulu. Ya, nah saya sekarang akan mencoba berubah fungsi menjadi student. Oke. Nah ini, dan kita akan coba explore setiap kegiatan pada modul ini. Ya, saya akan mulai dengan introduction. Kita klik, maka dia dinyatakan done, selesai. Artinya syaratnya sudah dipenuhi. Saya lanjut ke bagian kedua. Nah, ini sedikit tips bahwa sebenarnya modul itu kalau sudah dibuat berurutan, dia bisa diakses dengan menggunakan menu navigasi di bagian bawah, ya. Nah, saya masuk ke material 1 seperti ini. Kita sudah lihat, ya. Nah, kemudian saya akan masuk ke modul berikutnya, material berikutnya. Nah, ini adalah lesson tadi. Syaratnya bukan cuma view, tapi harus menyelesaikan bacaan sampai 100%. Nah, saya akan klik next. Next. Oke, ada 3 halaman. 100% selesai, maka ditandai sebagai selesai. Kita akan balik dulu ke modulnya. Nah, kalau kita lihat, di sini kita sudah lihat bahwa warna-warna modul hijau ini berarti dia sudah diselesaikan. Ya, saya akan melanjutkan dengan forum, ya, discussion forum.
syaratnya adalah start discussion. Jadi saya akan buat ya ini satu contoh. Oke. Ya, selesai, kita post. Oke. Nah, ini sudah selesai, kita lihat juga sudah berwarna. Nah, saya akan coba dengan formative test. Tadi syaratnya adalah bahwa formative test saya harus menyelesaikan dengan mendapatkan nilai. Nah, saya akan coba satu kali kuisnya. Oke. Kita coba ya, ini cuma 3 pertanyaan, tidak sulit. Oke, saya akan buat satu soal yang salah supaya jadi contoh. Oke, submit. Nah, maka modulnya juga dianggap sudah selesai. Kalau kita balik ke sini, ini juga sudah selesai. Nah, tinggal bagian assignment. Ya, kita submit. Ini dia minta file. Saya akan coba cari file untuk di submit. Sini. Oke. Oke, saya coba mengupload yang sembarang dulu karena juga tidak ada syaratnya. Nah, ini juga sudah ditandai sebagai selesai. Kalau kita tadi tandai sebagai required grades, maka kalau belum dinilai dia belum selesai. Ya, nah maka dengan ini seluruh kegiatan pada modul ini sudah selesai dan yang pasti adalah bahwa mereka mengerjakannya itu secara bertahap, artinya tidak bisa berputar. Jadi misalnya kerjakan dulu bagian akhir baru kemudian ke belakang, itu tidak diizinkan. Ya, kalau kita lihat course completion status, ya, kita lihat di sini, ya, di sini masih berstatus not complete karena memang karena dia butuh sinkronisasi yang kadang-kadang memang agak terlambat. Saya akan coba balik dulu ke fungsi saya sebagai teacher. Ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini course completion statusnya ini, kalau kita lihat nama pengguna ini itu sudah menyelesaikan keseluruhan statusnya, ini sudah selesai, ya. Tinggal nanti course completion-nya ini dianggap sudah selesai atau belum, itu masih pending karena ada beberapa pengaturan yang harus dilakukan oleh teacher. Nah, kira-kira begitu penjelasan saya tentang interlocking design yang diharapkan dapat digunakan untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang interaktif, sistematis, ya, dan memastikan bahwa setiap mahasiswa mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, saya harapkan kita dapat mengembangkan dan mengeksplorasi kembali fitur-fitur yang tersedia pada Moodle untuk melakukan kegiatan ini. Ya, jadi mungkin sebagai pengingat saja bahwa untuk melakukan atau membuat interlocking design ini kita membutuhkan 2 hal. Satu adalah restrict access untuk memastikan bahwa sebuah modul tidak boleh dikerjakan sebelum syarat sebelumnya diselesaikan. Sedangkan activity completion adalah bagaimana menyatakan sebuah kegiatan sudah selesai atau belum. Nah, dengan menggabungkan kedua fungsi ini, kita bisa membuat sebuah kegiatan yang bersifat berantai atau chain, sehingga pasti mereka mengerjakannya dengan baik. Kalaupun tidak kita ingin melakukan dengan chain, kita juga bisa menggunakan completion status untuk menunjukkan kepada siswa apa yang sudah atau belum mereka kerjakan. Nah, ini adalah satu bentuk praktik baik dalam pembelajaran daring, karena kadang-kadang kita ketika mendesain online learning itu memang salah satu target utama adalah memastikan bahwa mahasiswa itu tahu apa tugas dan tanggung jawabnya. Jadi sedikit banyak ini mendorong mereka menjadi independent learners atau autonomous learners, pembelajar otonom. Saya pikir itu saja dari saya. Semoga bermanfaat, ya. Dan kita akan kembali lagi dalam video-video berikutnya, di mana saya akan menjelaskan tips-tips, fitur-fitur, dan best practice dalam penggunaan e-learning berbasis Moodle.
untuk memperkaya kegiatan pembelajaran kita. Untuk itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasi sehingga Anda mendapatkan update secepat saya mengupload video baru. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.